Hai, perkenalkan nama saya Nisla Ansar, NIM 197421022. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Peluang Indonesia Manado, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dari kelas A1 semester 6. Video ini saya buat untuk menunjang tugas saya dalam ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Dalam video ini saya akan bahas mengenai definisi hukum perdagangan internasional, tujuan dari hukum perdagangan internasional, subjek hukum perdagangan internasional, dan sumber hukum dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu definisi dari hukum perdagangan internasional. Saat ini saya mengangkat mengenai definisi dari Smith-Hoff, yaitu yang pertama, hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata, dan yang kedua, aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Maka dari definisi yang saya sebutkan tadi, dapat diartikan bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial, yang artinya Smith-Hoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata atau privat law nature dan hukum publik. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu tujuan dari hukum perdagangan internasional. Tujuan dari hukum perdagangan internasional yaitu yang pertama untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik yang merugikan hukum ekonomi nasional. Dan yang kedua yaitu meningkatkan standar hidup manusia, dan yang ketiga yaitu meningkatkan lapangan tenaga kerja. Ada juga tujuan lain yang pastinya yang terutama dan yang pertama dari hukum perdagangan internasional yaitu untuk meningkatkan ekonomi dalam suatu negara. Tentunya untuk meningkatkan ekonomi dalam suatu negara tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah dalam negara tersebut, pasti butuh bantuan dari negara-negara lainnya. Maka perlu adanya hukum perdagangan internasional untuk mengatur kerjasama tersebut. Ada juga tujuan yang lainnya, yaitu untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Ada juga untuk meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang secara internasional. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu subjek hukum dalam perdagangan internasional. Yang dimaksud dengan subjek hukum di sini yaitu subjek hukum yang berperan penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional. Nah, yang dimaksud di dalam subjek hukum ini yaitu yang pertama para pelaku atau stakeholders, yang dalamnya itu perdagangan internasional yang mampu mempertahankan hak dan kewajibannya di hadapan peradilan. Dan yang kedua, para pelaku atau stakeholders yang dalam perdagangan internasional yang mampu dan berwenang untuk merumuskan aturan-aturan hukum di bidang hukum perdagangan internasional. Ada juga subjek hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdagangan internasional, yaitu yang pertama negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga adalah individu, dan yang keempat adalah bank. Kita masuk dalam pembahasan yang berikut, yaitu sumber hukum perdagangan internasional. Yang tentunya yang pertama sumber hukum perdagangan internasional yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Menurut saya, mengapa perjanjian internasional menjadi salah satu atau sumber hukum perdagangan internasional? Yang pertama, karena perjanjian internasional disepakati oleh negara-negara, sebagian besar negara-negara di dunia. Juga dalam perjanjian internasional sudah diatur segala hukum dalam perdagangan internasional, sudah mengatur mengenai bagaimana kita bekerja sama, aturan dalam bekerja sama, dan tentu ketentuan-ketentuan dalam bekerja sama. Sumber hukum yang kedua yaitu hukum kebiasaan internasional. Kenapa disebut hukum kebiasaan internasional? Karena dari zaman dahulu para pedagang terus melakukan transaksi perdagangan secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama sehingga mengikat. Untuk itu, kebiasaan-kebiasaan dari dulu itulah yang menjadi sumber hukum dari hukum perdagangan internasional. Sumber hukum yang berikut yaitu prinsip-prinsip hukum umum. Sebenarnya, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum umum belum ada pengertian yang diterima secara luas. Peran sumber hukum ini biasanya diyakini lahir baik dari sistem hukum nasional maupun hukum internasional. Sumber hukum ini akan mulai berfungsi manakala hukum perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang atau hukum perdagangan internasional. Sumber hukum yang selanjutnya yaitu putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sebenarnya, sumber hukum ini memiliki fungsi dan peran pelengkap seperti halnya prinsip-prinsip hukum umum.
Sumber hukum ini akan memainkan perannya apabila sumber-sumber hukum terdahulu tidak memberi kepastian akan jawaban atas suatu persoalan dalam bidang perdagangan internasional. Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Sumber hukum yang berikut yaitu kontrak. Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya paling penting dan utama adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Seperti kita dapat pahami, kontrak tersebut adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Karena para stakeholder dalam hukum internasional dalam melakukan transaksi-transaksi internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis atau kontrak.